Dan belum selesai aku mencari sumber bau tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok putih tinggi besar yang kuduga kuat adalah sosok pocong. Sosok tersebut berdiri tepat tidak jauh dari pintu utama rumah makanku, sambil terus menatap ke arah pintu dengan tidak sedikit pun menggerakkan badannya. Masih bisa kuingat dengan jelas, sosok pocong tersebut lebih tinggi dari ukuran orang dewasa dengan mengeluarkan aroma yang sangat amis. Bahkan aku juga sempat melihat wajahnya dari samping. Wajah pocong tersebut sudah rusak dan menghitam, namun matanya masih terlihat putih meskipun bentuknya sudah tidak karuan. Melihat hal itu tentu saja aku langsung berteriak ketakutan dengan tubuh yang seketika gemetaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Baik, Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah tentang keluargaku yang terkena kiriman santet. Yang ingin tahu ceritanya bagaimana? Jangan kemana-mana, langsung saja kita bacakan kisahnya. Perkenalkan, namaku Ajeng. Aku adalah anak sematawayang dari kedua orang tuaku yang kini menekuni bisnis rumah makan. Memiliki sebuah rumah makan membuat aku harus putus sekolah agar aku bisa membantu kedua orang tuaku dalam menjalankan bisnisnya. Dan sejak aku ikut terjun ke dalam bisnis orang tuaku, aku sudah terbiasa bangun di pagi buta untuk segera menyiapkan semua bahan masakan yang nantinya akan kami jual di siang harinya. Seiring berjalannya waktu, karena kegigihan dan keuletan keluargaku, kini rumah makanku bisa dikatakan berkembang sangat pesat. Hal itu sebenarnya sudah bisa aku prediksi, karena selain ayah memang lulusan dari sekolah juru masak, rumah makanku memang terletak bersebelahan dengan pabrik tekstil yang memiliki ratusan karyawan. Jadi bukan hal yang mustahil jika bisnis rumah makan seperti ini nantinya pasti bisa membuat hidup kami menjadi lebih baik. Namun nyatanya, di tengah-tengah usaha kami yang semakin lama semakin maju, kami sempat mengalami hal yang bisa dikatakan sangat tidak masuk akal dan sangat membahayakan. Benar sekali, hal itu adalah santet. Ya, awalnya kami sekeluarga memang tidak pernah berpikiran jika itu adalah santet. Namun nyatanya, sejak keanehan-keanehan yang semakin lama semakin menjadi-jadi, akhirnya kami pun tidak bisa mengelak lagi jika hal itu adalah benar-benar santet yang sengaja dikirim oleh seseorang untuk mencelakai keluarga kami. Masih sangat teringat jelas di benakku. Malam itu adalah malam di mana pertama kali aku merasakan ada yang aneh di dalam rumahku. Hal itu bisa kurasakan ketika pertama kali aku masuk ke dalam rumah. Aku mencium aroma kemenyan yang saat itu tercium sangat menyengat. Bu, aku kok mencium aroma kemenyan ya? Ucapku polos. Iya, ibu juga. Pak, siapa sih yang jam segini masih bakar kemenyan? Jawab ibu sambil berganti bertanya kepada ayahku, yang memang saat itu terus berjalan masuk ke dalam kamarnya. Alah, udahlah. Itu mungkin Pak Haji samping rumah kita itu sedang ritual. Kan orangnya memang begitu, ucap ayah sambil terlihat tidak peduli dengan aroma yang kami cium. Iya juga sih. Ya sudahlah. Jeng, kamu masuk ke dalam kamar ya. Langsung tidur. Ingat, jangan main HP terus, ucap ibu sambil menyusul langkah ayah ke dalam kamarnya. Iya, baik bu, jawabku. Dan tanpa menunggu lama lagi, aku pun malam itu langsung bergegas masuk ke dalam kamarku untuk segera beristirahat, karena memang hari itu kebetulan rumah makan kami sangat ramai didatangi pengunjung. Namun sayangnya, belum lama aku beristirahat, tiba-tiba aku terbangun karena aku mendengar ada suara tangisan yang semakin lama semakin terdengar kencang. Suara tersebut terdengar jelas dari arah ruang tamu rumahku yang memang letaknya kebetulan tidak jauh dari kamarku. Ya, sama-sama aku mendengar suara orang menangis. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya tertidur pulas, malam itu tiba-tiba terbangun dengan perasaan yang mulai penasaran.
Malam-malam begini, kok ada suara orang nangis? Siapa ya? Pikirku dalam hati sambil berdiri dan berjalan pelan mengikuti sumber suara tersebut. Tapi anehnya, waktu aku mendengar suara tersebut bersumber dari arah luar rumah, yang akhirnya membuatku langsung membuka pintu utama rumah ini dengan tidak membangunkan kedua orang tuaku. Karena aku pun tahu, jika orang tuaku pasti juga sangat lelah karena telah beraktivitas seharian. Dan setelah aku membuka pintu utama, waktu itu aku tidak melihat apapun. Hanya saja ayunan yang terbuat dari ban bekas yang ada di depan rumahku malam itu memang terlihat sedikit bergoyang. Dan dengan masih mendengar suara tangisan yang semakin lirih, malam itu tepat di depan rumahku, aku melihat banyak sekali sisa tanah yang terlihat seperti sengaja ditaburkan oleh seseorang. Namun, belum selesai aku mondar-mandir di depan pintu, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok nenek-nenek yang terlihat sangat tua yang sepertinya sedang menatapku. Sosok nenek-nenek tersebut berdiri bungkuk tidak jauh dari pojok halaman rumahku yang saat itu memang sedang diperbaiki. Melihat hal itu, tentu saja tubuhku seketika merinding, tidak karuan, dengan jantung yang langsung berdegup kencang. Ya Allah, siapa itu? Ucapku sambil langsung memejamkan mata. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika masih dalam keadaan mata terpejam, malam itu tiba-tiba telingaku seperti ditiup kencang, disertai dengan aroma busuk yang saat itu tercium sangat kuat. Merasakan hal itu tentu saja aku langsung membuka mataku dan berlari masuk ke dalam rumah sambil merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 ucapku sambil terus berlari ke dalam kamar. Dan sesampainya di kamar, aku pun langsung memejamkan mata sambil tidak berhenti-hentinya mengucapkan doa-doa. Dan singkat cerita, malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, seperti biasanya setelah semua bahan masakan sudah selesai kami siapkan, siang itu pun aku dan kedua orang tuaku langsung berangkat menuju rumah makanku untuk segera memulai aktivitas kami sehari-hari. Tapi anehnya, sesampainya di rumah makanku, lagi-lagi aku mencium aroma yang sama dengan aroma yang aku cium kemarin malam ketika baru sampai di rumah. Loh, ya, kok bau kemenyan lagi? Siang-siang gini siapa sih yang udah bakar menyan? Ucap ibu tiba-tiba. Waduh, sepertinya ada yang tidak beres nih, ucap ayah pelan. Mendengar hal itu, aku pun berpura-pura tidak mengetahui percakapan kedua orang tuaku. Dan aku pun langsung berjalan terus ke arah dapur untuk segera menata bumbu-bumbu dan bersih-bersih untuk persiapan membuka rumah makanku. Namun anehnya, ketika aku sedang asik membersihkan area rumah makanku, lagi-lagi aku melihat adanya sisa tanah yang terlihat sengaja ditaburkan mengelilingi area rumah makan ini. Karena siang itu aku mulai curiga dengan hal tersebut. Aku pun akhirnya memanggil ayah agar beliau melihat apa yang aku lihat. Ya, ayah, sini sebentar deh ya, teriakku. Ada apa, Ajeng? Ucap ayah sambil berjalan pelan menuju ke arahku. Ya, ini, lihat deh, kok seperti ada yang sengaja melaburkan tanah ya. Taburannya memanjang mengelilingi warung, ucapku. Lah, iya itu. Di sini juga ada tuh ya, saut ibu. Dan tanpa menjawab pertanyaan kami, ayahku yang sebelumnya hanya diam melihat adanya tanah tersebut, tiba-tiba bergegas keluar dengan wajah yang memerah, seperti orang yang sedang marah. Sudah, ibu tolong langsung bersihkan saja. Ayah mau pergi dulu sebentar. Tolong jaga warungnya, ucap ayah sambil bergegas pergi meninggalkan kami. Dan tanpa menjawab perkataan ayah, aku pun dan ibuku saat itu langsung kembali melanjutkan aktivitasnya, yaitu membersihkan seluruh area rumah makanku agar terlihat bersih ketika ada pelanggan nanti. Namun sayangnya, hari itu ternyata tidak seperti biasanya. Biasanya warung kami memang terbilang cukup ramai dibandingkan warung-warung yang lain. Tapi tidak dengan hari itu. Hari itu sepanjang hari, warung kami sangatlah sepi pengunjung. Mulai dari buka jam 10 pagi hingga pukul 20 malam, kami hanya bisa menghabiskan 15 porsi saja. Dari biasanya yang mampu menghabiskan kurang lebih sekitar 200 porsi setiap harinya.
kok tumben? Sepi banget ya, Bu. Pabrik sebelah nggak libur kan? Tanyaku. Ibu juga bingung, Jeng. Mungkin memang lagi belum rezeki aja. Saut ibu sambil membolak-balikan piring dan mangkuk yang saat itu memang masih berserakan. Ayah kok belum balik juga ya? Udah seharian loh keluar, Bu. Ibuku. Itu juga, Jeng. Ibu dari tadi cemas mikirin ayahmu. Sepertinya ibu tahu ayahmu kemana, ucap ibu. Namun belum selesai aku dan ibuku membicarakan ayah. Malam itu tiba-tiba ayahku datang dan langsung mengajak kami untuk pulang. Ibu, tolong tutup aja warungnya. Kita pulang aja, sudah malam, ucap ayah sambil turun dari mobilnya. Lah, kok tutup sih ya? Tanggung nih ya, bentar lagi kenapa? Kan habis ini buruh pabrik waktunya pulang, sautku. Ya sudah, kalau begitu jangan ditutup. Tolong Ajeng jagain dulu ya. Ayah sama ibu mau pulang. Nanti kalau kamu mau pulang, kamu ngecek aja sama Mas Benny ya, terang ayah sambil menarik tangan ibuku. Iya ya, baik ya, jawabku sopan. Dan setelah ayah dan ibuku pergi, aku pun kembali masuk ke dalam rumah makanku sambil berharap ada pembeli yang datang lagi. Mengingat waktu itu adalah jam di mana buruh pabrik biasanya pulang dan tidak jarang mereka mampir ke rumah makanku yang kebetulan terletak tepat di samping pabrik di mana mereka bekerja. Tapi anehnya, malam itu benar-benar tidak ada satupun buruh pabrik yang mampir ke rumah makanku. Mereka hanya lewat begitu saja dengan hanya menyapaku yang saat itu sedang duduk di teras depan. Hal itu memang sangat tidak masuk akal, karena buruh pabrik yang biasanya makan di rumah makanku ini bisa dikatakan sudah menjadi pelanggan tetap. Mereka sudah menganggap rumah makanku ini sebagai kantin pabrik yang bisa membeli walaupun hanya sebungkus nasi, meskipun kadang harus berhutang. Namun nyatanya, malam itu semuanya berubah secara aneh dan tiba-tiba. Dan singkat cerita, karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 22 malam, aku pun akhirnya memutuskan untuk segera menutup rumah makanku agar aku bisa segera pulang dan beristirahat. Tapi anehnya, ketika aku masih bersiap-siap menutup pintu depan, malam itu tiba-tiba aku kembali mencium aroma kemenyan yang disertai bau amis yang sangat tidak karuan. Karena aku mengira itu adalah bau ikan yang ada di freezer, aku pun akhirnya berjalan cepat ke arah freezer untuk mencari tahu sumber bau yang malam itu memang tercium sangat kuat. Lah, ini ikan-ikannya masih segar-segar kok. Lah terus ini bau amis apa ya? Ucapku. Dan belum selesai aku mencari sumber bau tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok putih tinggi besar yang kuduga kuat adalah sosok pocong. Sosok tersebut berdiri tepat tidak jauh dari pintu utama rumah makanku, sambil terus menatap ke arah pintu dengan tidak sedikit pun menggerakkan badannya. Masih bisa ku ingat dengan jelas. Sosok pocong tersebut lebih tinggi dari ukuran orang dewasa dengan mengeluarkan aroma yang sangat amis. Bahkan aku juga sempat melihat wajahnya dari samping. Wajah pocong tersebut sudah rusak dan menghitam, namun matanya masih terlihat putih meskipun bentuknya sudah tidak karuan. Melihat hal itu tentu saja aku langsung berteriak ketakutan dengan tubuh yang seketika gemetaran. Aku berteriak sangat kencang sambil terus berlari keluar melalui pintu belakang. Dan sesampainya di luar, aku langsung berlari sekuat tenaga menuju jalan utama dan akhirnya bertemu dan diantar pulang oleh satpam pabrik yang kebetulan masih duduk dan berjaga di posnya. Sesampainya di rumah, malam itu aku langsung menceritakan semuanya kepada orang tuaku dengan bercucuran air mata. Aku nggak mau ke warung dulu, aku takut ya, ucapku sambil menangis terseduh-seduh. Dan singkat cerita, malam itu pun aku tidur bersama kedua orang tuaku di depan TV yang ada di ruang tengah rumahku karena aku masih trauma dan tidak berani tidur seorang diri. Keesokan harinya, semuanya semakin aneh saja. Ayahku yang sebelumnya baik-baik saja, pagi itu tiba-tiba tidak bisa bangun. Kaki kirinya mendadak tidak bisa berjalan dengan seluruh tubuh yang panas dingin tidak karuan. Melihat hal itu, akhirnya aku dan ibuku pun langsung membawanya ke rumah sakit agar ayah segera mendapatkan pertolongan. Namun setelah beberapa kali berobat ke rumah sakit dan tidak membuahkan hasil, akhirnya
Kami pun memutuskan untuk membawa ayah kembali pulang ke rumah untuk melakukan rawat jalan. Selama melakukan perawatan di rumah, saudara-saudaraku bergiliran datang untuk menjenguk dan melihat keadaan ayah. Bahkan beberapa dari saudaraku pun menyarankan agar membawa ayahku tidak berobat ke rumah sakit, melainkan ke paranormal. Karena gejala yang diderita ayah semakin lama semakin aneh saja. Semua itu terlihat dari ketika di siang hari. Keadaan ayah nampak baik-baik saja. Namun, setiap malam tiba, keadaan ayah berubah menjadi panas dingin tidak karuan. Dan tidak jarang pula, setiap ayah mengeluh sakit, pasti saat itu juga tercium aroma kemenyan yang sangat menusuk hidung. Dan sejak saat itulah, kami sekeluarga meyakini jika ayahku terkena santet. Mengetahui hal ini, awalnya ibuku sempat menolak dengan pendapat yang diutarakan oleh saudaraku. Namun, sejak kejadian di malam itu, yang awalnya tidak dipercaya, kini semuanya harus segera diatasi. Malam itu seperti biasanya. Setelah menerima beberapa tamu, aku pun tidur bersama ibuku karena entah kenapa. Akhir-akhir ini, ayah selalu meminta untuk tidur di lantai depan pintu. Ayah, kok makin lama makin aneh ya, Bu? Tanyaku sebelum aku memejamkan mata di malam itu. Iya, Jeng. Udahlah, biarin aja. Mungkin ayahmu bingung dengan apa yang dirasakannya. Ibu juga khawatir. Jawab ibu sambil matanya terlihat berkaca-kaca. Bu, emang bener kata Om Rudi kalau ayah itu kena santet? Ibuku. Ibu juga nggak tahu, Jeng. Ibu tadinya nggak percaya sama Om Rudi. Orangnya itu kan suka ngaco kalau ngomong. Jawab ibu. Ya, tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya ada benernya juga kok, Bu. Warung kita kan sekarang sepi banget. Terus ayah sakitnya aneh. Jangan-jangan bener, Bu. Masa iya sih ayah punya musuh? Sebenarnya ibu juga mikir begitu. Ditambah ayahmu waktu itu juga bilang seperti itu. Jawab ibu. Lah, ayah bilang apa, Bu? Kamu inget gak? Dulu pertama kali waktu kamu lihat tanah yang ditabur di sekitar warung. Jawab ibuku. Iya, Bu, iya. Ajeng inget. Terus kenapa, Bu? Nah, itu kan ibu pulang dulu sama ayah. Nah, kata ayah siangnya dari rumah Pak Doni. Habis ribut. Kata ayah, si Pak Doni yang nabur tanah di warung kita. Kamu tahu itu tanah apa? Itu tanah kuburan. Terang ibu jelas. Hah? Tanah kuburan? Lah terus gunanya buat apa, Bu? Sautku kaget. Ya biar warung kita jadi sepi. Pak Doni kan juga punya warung. Sepertinya Pak Doni dulu juga teman ayahmu waktu masih sekolah juru masak. Kalau masalah lainnya sih, ibu sebenarnya kurang tahu. Jawab ibu. Ya Allah, Bu. Iya, kok bisa ya? Sejak kejadian itu warung kita sepi banget, Bu. Sampai sekarang. Kata teman-teman Ajeng, warung kita kelihatannya jadi gelap dan terlihat kotor dari luar. Padahal kan setiap hari Ajeng selalu bersihin, Bu. Tapi kok bisa ya Pak Doni kayak begitu? Jawabku. Orang tuanya Pak Doni kan emang dukun. Kamu kalau tahu rumah Pak Doni pasti takut. Dulu ibu pernah waktu lebaran main ke rumah orang tua Pak Doni. Di rumahnya banyak peralatan dukun dan memang banyak tamunya. Terang ibu. Ya udah, terus kenapa ibu nggak bilang dari dulu? Jawabku kesal. Ya, karena kan ibu belum yakin, Nak. Ayahmu pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tebakan ibu sih, waktu itu Pak Doni sakit hati setelah ribut dengan ayahmu. Terus balas dendam, akhirnya ayahmu jadi seperti ini. Ucap ibu. Ibu, udah tahu kayak gitu, kok diem aja? Gimana sih ibu ini? Ya udah, besok aku mau ke rumahnya Om Rudi. Kalau ibu nggak mau ikut ya udah nggak apa-apa. Aku mau nanya gimana cara nyembuhin ayah. Sautku. Dan belum selesai aku dan ibuku membicarakan ayah. Tiba-tiba malam itu aku dan ibuku kembali mencium aroma kemenyan yang tercium lebih kuat dari sebelumnya. Nah, ini bau kemenyan lagi nih. Pasti nih, abis ini ayahmu mengeluh dan manggil kita lagi. Ucap ibu tiba-tiba. Dan tanpa menunggu ayah memanggil kami seperti biasanya. Malam itu ibuku langsung keluar kamar untuk memastikan jika ayah baik-baik saja. Namun anehnya,
ketika ibu membuka pintu kamarku. Saat itu aku melihat dengan sangat cepat adanya bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarku. Tapi karena ibuku sepertinya tidak menyadarinya, beliau pun terus membuka pintu kamarku dan ditutupnya dengan perlahan. Jeng, kamu jangan ikut ya. Sudah biar ibu saja yang lihat, ucap ibu Liri sambil kembali menutup pintu kamarku. Setelah ibu keluar dari kamarku, tentu saja aku langsung menyalakan lampu agar aku bisa sedikit lebih tenang. Itu tadi kok seperti ada bayangan yang masuk ya, pikirku dalam hati sambil mulai menekan saklar lampu yang ada di dinding kamarku. Setelah lampu menyala dan ruangan kamar sudah dipenuhi dengan cahaya, malam itu benar-benar sangat terkejut bukan main. Mataku melotot dengan tubuh yang seolah tidak bisa digerakkan. Benar sekali, malam itu aku melihat dengan sangat jelas, tepat di depanku, ada sosok nenek-nenek dengan wajah yang sangat menyeramkan. Pipi berlubang dengan mata yang sangat hitam pekat membuatku malam itu benar-benar sangat ketakutan. Bahkan hingga saat ini pun aku masih bisa mengingatnya dengan sangat jelas. Wajah nenek-nenek tersebut menatap ke arahku sambil tersenyum lebar dengan bagian kiri mulutnya yang terlihat sobek. Melihat hal itu tentu saja aku langsung berlari keluar kamar dengan berteriak sekuat tenaga, "Ibu, tolong bu!" Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku sampai di ruang tengah rumahku, malam itu aku kembali sangat terkejut bukan main. Karena aku melihat ibuku yang tiba-tiba muntah darah tepat di samping ayahku berbaring. "Ya Allah ibu, kenapa bu? Ya Allah, tolong!" teriakku. Saat itu adalah saat yang tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Detik demi detik, masih sangat teringat jelas di benakku hingga saat ini. Bahkan di malam itu, aku juga masih sempat melihat jam dinding di rumahku menunjukkan pukul 00:45 dini hari. Karena aku sudah tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya aku pun langsung berlari untuk keluar rumah agar aku segera mendapatkan pertolongan. Namun ketika aku hendak membuka pintu rumahku tepat di teras luar rumah, aku melihat adanya sosok pocong yang sedang meloncat-loncat melintasi ke arah samping rumah. Hal itu tentu saja menahanku untuk membuka pintu, dan aku memilih bersembunyi terlebih dahulu hingga sosok tersebut benar-benar pergi. Blok, blok, blok. Pocong itu meloncat-loncat. Perasaanku waktu itu sudah benar-benar seperti orang mau mati. Seluruh tubuh gemetar dengan keringat yang sudah tidak berhenti bercucuran. Tanganku meremas korden dengan mataku yang terus mengintip ke arah keluar, melihat semua kengerian itu seorang diri. Sosok pocong tersebut benar-benar meloncat, seolah sedang mengintai seluruh orang yang ada di dalam rumah ini. Dan setelah aku yakini semua aman, aku pun berhasil keluar dan langsung menuju rumah Pak RT yang memang tidak jauh dari rumahku. Sesampainya di rumah Pak RT, aku pun langsung menceritakan semuanya secara singkat dan akhirnya beliau pun membangunkan beberapa tetangga yang akhirnya beramai-ramai menuju rumahku untuk menolong kedua orang tuaku. Singkat cerita, keesokan harinya rumahku pun penuh dengan kerabat dan tetangga kanan kiri yang sangat peduli denganku. Siang itu, ayah dan ibuku benar-benar berbaring lemas di atas ranjang. Ayahku yang semalam terlihat sama sekali tidak bangun, waktu itu sadar dengan keadaan yang linglung, dengan terus mengeluh sakit di bagian perutnya. Dan atas rekomendasi dari warga sekitar, akhirnya kami pun membawa kedua orang tuaku berobat ke salah satu paranormal yang akhir-akhir ini memang sempat viral di sosial media. Dan boleh percaya atau tidak, waktu itu ayahku benar-benar mengeluarkan beberapa paku dari dalam tubuhnya. Paku-paku berkarat yang berukuran sangat besar, membuat kejadian saat itu memang sudah tidak lagi bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dan tidak berhenti di situ saja. Dalam tubuh ibuku juga keluar rambut yang disertai dengan benda-benda aneh, yang aku pun juga bingung jika harus menjelaskannya. Dan setelah melakukan berbagai terapi, akhirnya kedua orang tuaku pun berhasil disembuhkan. Setelah dinyatakan sembuh, kami sekeluarga memutuskan untuk menjual rumah, aset, dan pindah ke tempat orang tua ibuku yang memang terletak jauh dari tempat tinggal kami sebelumnya. Di tempat orang tua ibuku, kami memulai usaha kami kembali dan memulai semuanya dari awal lagi. Dan alhamdulillah,
semuanya berjalan dengan sangat lancar. Kini ayahku sudah meninggal dunia dengan ibuku yang sudah lama semakin tua. Hal itulah yang akhirnya membuat aku harus melanjutkan bisnis rumah makan keluargaku dengan lebih berhati-hati lagi, agar kejadian seperti yang kami alami tidak akan terjadi lagi. Semua kejadian itu masih kukenang dan tidak akan pernah bisa kulupakan selama hidupku. Karena aku pun juga tidak pernah menyangka jika santet memang benar-benar ada dan pernah menyerang keluargaku. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.